Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kami Alam. Pada kesempatan kali ini kita akan panen kacang tanah yang kita tanam di sela-sela tanaman cabai ya. Dan ini adalah penampakannya. Ini hanya sekedar main-main ya. Untuk daripada ini lahan di bawah pohon pepaya ini nganggur. Sebelumnya ini sudah mau kita bongkar ya pohon pepaya, tapi masih ada buahnya. Makanya bagian bawah pohon pepaya ini kita tanami cabai ya, dan kita coba tumpang sari dengan kacang tanah. Jadi di tengah-tengah cabai ini kita tanami kacang tanah ya. Tapi ini karena terlalu subur tanahnya, makanya gulmanya sangat luar biasa ini. Ini sudah cukup umur ya kayaknya. Makanya akan coba kita panen. Ini tidak banyak, hanya beberapa lajur saja yang kita tanami kacang tanah. Kalau dilihat kacang tanahnya memang tidak kelihatan ya, karena terlalu banyak gulma yang tumbuh begitu subur di sini. Makanya nanti kalau kita panen ya kita cari-cari dulu. Ini juga termasuk kacang tanah. Nah, ini yang sudah kita panen. Cukup lumayan bagus ya. Ini kita tanamnya sama sekali tidak menggunakan pupuk. Jadi makanya kacang tanah emang seperti itu ya kalau di sini ya. Cukup kita buat lubang dan kita tanami. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya tanpa kita melakukan pemupukan, asalkan ada air ya. Airnya harus cukup ya. Mungkin juga ini tidak sengaja, mungkin makan pupuk yang kita berikan ke cabai, karena ini dari cabai ini juga kita sering melakukan pemupukan. Ya paling tidak kita dua minggu sekali ya kita pacar ya. Ini kita coba panen lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ini nanti hasilnya? Wah, ini lumayan bagus. Belum terlalu tua ya, banyak yang tua. Nanti akan coba kita panen semua. Akhirnya selesai kali ini panennya, dan alhamdulillah kita dapat segini. Ini kira-kira ada ini kalau sekitar 4 kiloan. Nanti kita akan buat cemilan sendiri ini ya. Nah, ini untuk daun kacang tanahnya sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak, tapi berhubung saya tidak punya ternak, ini ya untuk ini aja, untuk kita taruh di bawah pohon durian.
Dan nanti kalau lapuk kan bisa jadi pupuk kompos yang mantap. Kalau dari ini, dari daun kacang tanah itu, kalau dibuat kompos itu sangat luar biasa sekali. Dan ini juga cabenya bersih. Ini lumayan bersih ya. Jadi tadi sekalian kita buang gulmanya. Nanti juga ini kita biarkan dulu sekitar kurang lebih ya beberapa hari. Lalu kita bekasnya kacang tanah tadi kita kasih pupuk kandang, lalu akan kita tanami kembali ya. Paling nanti kita tanam di tengah-tengahnya sih. Pokoknya ini jangan biarkan tanah menganggur ini. Habis panen kita tanam lagi. Begitu juga seterusnya. Kalau kita kebutuhan makanannya kita suplai pasti tidak akan jadi masalah ya. Pertama ini kita kasih pupuk kandang. Kita kasih pupuk kandang yang cukup dulu. Paling nanti kita tambahi SP36 ya, kalau enggak NPK. NPK nya kita nanti pakai Ponsika saja buat pupuk dasar kacang tanah kembali. Dan ini juga kita panennya juga ini sebagian akan kita gunakan untuk bibit kembali ya. Kemarin kita sudah panen lebih dulu sekitar 1 minggu yang lalu, dan ini sudah kita keringkan ya, dan nanti akan kita gunakan untuk bibit kembali. Ini beberapa sudah kita tanam, sudah kita jabut lebih dulu, dan ini kita jemur langsung ya, kita langsung jemur. Nanti kalau sudah kering akan kita gunakan untuk pupuk, akan kita gunakan untuk bibit kembali ya. Jadi kacang tanahnya cukup beli bibit sekali saja. Untuk seterusnya kita bisa buat bibit sendiri. Begitu juga nanti cabai kita akan buat bibit sendiri juga. Ini kita dari pepaya sudah buat bibit sendiri. Sekarang nanti cabai juga buat sendiri. Kacang tanah juga nanti akan kita buat bibit sendiri supaya ya tidak kita mengurangi biaya untuk pembelian bibit. Jadi kita harus berusaha untuk kemandirian bibit dan jangan tergantung ke perusahaan atau yang lainnya ya. Memang ini bukan pertanian skala besar, ini hanya skala kecil saja buat saya pribadi. Kita ini tanam cabai cuma hanya beberapa ratus saja. Tapi nanti kalau hasilnya bagus juga akan kita perluas kembali. Ini juga bekas tanaman pepaya, tanaman pisang juga nanti bisa kita tanami cabai ya, kalau ini nanti hasilnya sangat memuaskan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.